Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Oke, baiklah anak-anak, hari ini berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran coding ya. Jadi ini kita masuk lagi nanti materi coding selanjutnya. Oke, sebelum kita memulai, alangkah baiknya anak-anak Bapak hari ini kita baca doa dulu. Nah, siapa yang mimpin doa hari ini? Silakan ke depan nak. Silakan. Ya, silakan Risa ke depan. Oke. Asifah Rara, Ahmad Jio Al-Nasya, Aliyam, hadir. Balkis Amira, hadir. Cinta Umaira, hadir. Matian Rais, hadir. Pipi Salwafa, hadir. Umaira, Ziza Farhan, hadir. M. Afkan, hadir. M. Mursalin, hadir. Rahmat Zulfian, Raisa Al-Ajiji, Rajid Asil Karami, hadir ya. Nah, sakit apa gimana? Oke. Rizky Maulana, hadir. Sahil Suja, hadir. Syafia Syauki, M. Azrab, Sifa Nazila, Reja Julkira, hadir nggak? Oke, mungkin karena tadi malam ada dakwah, makanya hari ini mungkin karena masih ada yang ngantuk ya. Ya, tempat dulu nih. Tolong suaranya itu dikondisikan, ya. Oke, baiklah yang hadir hari ini apa ada yang kurang sehat? Ya, semua ya, alhamdulillah. Oke, gimana perasaan hari ini? Apakah ada yang sedang bersedih? Apakah ada yang sedang galau? Apakah ada yang sedang bahagia? Nah, bahagia semua ya? Oke, bahagia semua. Terlebih nanti kita baru melihat timnas kita sedang kalah itu masih bahagia apa sedih? Cuman bahagianya ada Clipper dipecat, alhamdulillah. Oke, baiklah anak bapak. Karena sekarang semuanya sudah bahagia, Bapak mau kita ini menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Silakan anak-anak Bapak berdiri.
Bapak ingin beri semangat lagi dengan cara ice breaking. Ya, pertama semangat, tadi semangat. Sekarang pengen semangat lagi dengan tepuk semangat. Nah, oke, tepuk semangat. Berpikir komputasional. Ada yang masih ingat berpikir komputasional? Berpikir bagaimana? Berpikir secara kritis. Berpikir secara logika. Benar lagi. Dan tidak lupa kita berpikirnya secara dengan komputer, seperti komputer. Ada sistem-sistem yang harus kita pikirkan untuk menyelesaikan masalah. Coba berpikir secara logika tadi bagaimana contohnya? Ada yang masih ingat? Contohnya yang seperti kita pergi ke sekolah itu bagaimana tahap-tahapannya? Hah? Ya, dengan tahap yang pertama ngapain dulu misalnya? Bangun tidur, mandi dulu gitu ya. Kemudian kalau masih pagi, kalau belum sholat subuh, sholat dulu, mandi dulu, pakai baju dulu atau makan dulu gitu ya. Oke, kemudian ada lagi contohnya yang cara membuat teh, masih ingat? Membuat teh atau memanggang roti, ya? Masih ingat nggak? Masih. Pertama ngapain kalau kita mau masak teh? Ingat? Iya, hidupin kompor dulu. Apa hidupin kompor dulu atau ambil kulitnya dulu? Nah, setelah itu isi air dulu kan? Nah, takutnya kalau kita hidupin kompor dulu kita lagi ambil udah terlalu panas nanti, jadinya tidak tahapannya tidak benar, masih ada yang belum pas. Kalau kemarin dibilangnya kalau belum pas itu ada pola jadinya. Ya, oke, baiklah. Sekarang kita lanjutkan tentang coding ini, yaitu sekarang kita masuk ke dalam konsep kecerdasan artifisial. Apa sih hubungannya dengan ini? Ini juga sama seperti komputer. Yang tadi kita yang berpikir seperti komputer, nah ini adalah manfaatnya ke dalam kehidupan kita, ada kecerdasan artifisial. Jadi orang ini saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Yang pelajaran tahun yang lalu sama ini saling berkaitan. Oke? Nah, oke sekarang, nah, apakah anak-anak Bapak pernah menggunakan AI kecerdasan artifisial ini? Coba, pernah nggak kira-kira? Hah? Pernah nggak kira-kira? Coba dulu pikirkan. Pernah nggak? Pernah. Sebenarnya kita sudah menggunakan kecerdasan artifisial dari yang lalu-lalu, cuma kita belum paham. Oh, kalau ini ternyata adalah kecerdasan artifisial. Nah, itu ya. Karena kita sudah pernah menggunakannya, cuma kita belum tahu. Oh, ini rupanya kecerdasan artifisial. Nah, oke. Nah, sekarang Bapak mau tunjukkan dulu sebuah video. Sebuah video, nanti coba lihat. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Oke, siap? Tolong videonya ini suaranya agak kecil, jadi jangan ada yang berbicara ya. Tolong jangan ada yang ribut. Bapak menunjukkan video dulu. Ini dengar. Kalau ada yang penting coba tulis, karena ini masuk dalam nanti dalam RKPD nanti. Oke? Kita ulang ya. Nah, ya. Bapak dengarkan. Jangan ada yang ribut. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian semua
menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau lihat konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 prinsip dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Planning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI
bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Gunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau menggunakan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman beginimu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman lainnya ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke. Tentang bagaimana sih sebenarnya AI itu. Ternyata kita sudah menggunakan AI sejak dulu. Contoh apa tadi yang bisa sudah kita buat? Yang cerdas ya. Ini yang cerdas, bukan yang non cerdas. Yang tadi yang cerdas apa? Kita pernah menggunakan untuk belajar Shopee, betul. Untuk yang laki-laki main game, ya kan? Atau apa lagi tadi? Menggunakan face unlock HP, ya kan? Buka HP dengan sidik jari atau dengan mengenal wajah. Ini AI kan? Ini AI semua yang dilakukan. Kita pernah juga begitu kita lihat YouTube ada di situ disarankan untuk kita lihat ini dan itu enggak. Kadang-kadang di TikTok tiba-tiba ada saran untuk kita yang kita inginkan. Itu AI. Nah, ada apa lagi tadi? Mobil yang tidak ada pengemudi, betul enggak? Mobilnya jalan sendiri. Ini AI yang bekerja. Mereka itu memasukkan pom-pom atau data-data yang sangat banyak dulu ke dalam mesinnya itu atau dalam mobil itu. Jadi sehingga dia masukkan data, contohnya tadi Google Map, dia mengikuti Google Map jalannya. Kemudian ada sensor-sensor yang dibuat di situ, sehingga ketika ada mau tabrakan, dia akan belok ke kanan atau ke kiri. Ini AI, ya. Kemudian ada juga tadi kekurangannya atau dampaknya bisa mengurangi pekerjaan, contohnya pengemudi online. Kalau ada mobil yang bisa jalan sendiri, kalau di Cina sama di Jepang nggak ada lagi mobil taksi, nggak ada supir lagi, mobilnya jalan sendiri gitu. Kemudian di di Finlandia kita pesan makanan nih, yang ngantar bukan orang tapi robot. Nah, bagaimana caranya? Robot yang ngantar kita ke rumah kita ambil robot, habis itu kita robotnya jalan kembali. Kemudian kita berbelanja di Amerika, di Amazon itu sudah sangat besar. Kalau di kita Alfamart lah ini kan sangat kecil, tapi kalau Amazon di Amerika toko yang besar, kita hanya bawa HP, nanti ada scan-nya, barcode-nya. Nah, jadi nampak saldo kita situ. Jadi situ kalau udah masuk ke Amazon, berapa saldo kita? Sudah disarankan, disarankan. Jadi kita akan berbelanja apa? Nanti akan Bapak tunjukkan videonya. Kalau masih Bapak belum lihat apa judulnya, dia akan belanja. Nanti disaranin, disaranin mau beli apa? Itu
disaranin sama aplikasinya. Kalau uang kita tidak cukup, dia nggak kita sarankan. Coba Bapak cari apa ya namanya. Jangan lupa Bapak bilang. Nanti Bapak akan tunjukkan di pertemuan selanjutnya. Sangat canggih kan dunia luar kan? Di kita mungkin belum ada. Di kita mobil berjalan sendiri belum ada juga masih kayaknya. Kemudian ada sensor di mobil tadi ya, di kita belum ada. Ya. Terus robot yang mengantar-antar mobil. Itu kalau programnya salah, dia akan salah bekerjanya. Kalau programnya seharusnya dia ke kanan, kita buat ke kiri, mobilnya akan ditabrakin, akan dihancurkan. Jadi AI itu datanya itu harus betul-betul banyak kita masukkan. Sebenar-benarnya, salah sedikit dia akan bekerja salah. Nanti juga ada kapan-kapan nih karena jaringan kita kali ini nanti akan menunjukkan bagaimana memasukkan data ke AI itu. Kalau kita masukkan salah, dia akan input salah. Contoh misalnya ada sebuah tong sampahnya, tong sampah. Ketika kita masukkan misalnya kaleng ke dalam sampah itu, dia akan tetap mengambil kaleng. Kalau kita masukkan daun, dia akan makan daun. Tapi kalau kita masukkan salah contoh tempat sampah khusus daunan, cuma kita ada masukkan kaleng ke situ untuk memasukkan datanya, dia akan menerima kaleng juga. Tetapi kalau kita berikan formnya benar, dia akan tidak menerima. Dia tidak akan membuka tempat sampahnya. Di Jepang mungkin sudah seperti itu, di kita belum. Semoga nanti anak-anak Bapak inilah yang menjadi pembuat AI, ya setidaknya memajukan kampung kita lah, di desa kita, ya, oke? Nah, kita lanjutkan. Apa itu AI? Apa itu KA? Kecerdasan artifisial. Nah, KA ini adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir manusia. Mesin dengan KA bisa belajar menyelesaikan masalah dengan mengambil keputusan. Dia sebenarnya meniru kita. Cuma kelebihannya dia tidak bisa tidak capek. Betul nggak? Dia bisa bekerja 24 jam. Kayak mobil tadi, dia bisa bekerja 24 jam. Semasih ada baterai, ada bensin, dia akan tetap bekerja. Coba manusia, bekerja 24 jam nggak bisa. Harus kita mempunyai istirahat, harus istirahat. Kayak robot tadi yang Bapak bilang tadi, malam-malam pun dia bisa pergi mengantarkan paket tanpa henti. Coba manusia, bisa kan? Tadi robot tadi mengangkat mobil sebesar itu, bisa kan? Cuma kalau manusia bisa nggak? Nggak bisa. Nah, tetapi AI itu tetap dalam kendali manusia. Nah, manusia yang membuatnya, manusia yang memberikan form-formnya ke dalamnya, atau perintah-perintah yang bisa membuat dia berjalan dengan baik. Ya, nah paham kan KA itu apa tadi? Nah, ini adalah konsep kecerdasan KA. Nah, konsep pertama, definisi kecerdasan atau artifisial yang tadi Bapak bilang. Nah, karakteristik kesadaran artifisial. Mesin cerdas versus mesin non cerdas. Nah, ini akan Bapak jelaskan nanti di sini. Kemudian macam-macam kecerdasan artifisial, kemudian cara kerja kecerdasan artifisial dan limitasi kecerdasan artifisial. Keenam ini adalah konsep dasar KA atau kecerdasan artifisial. Pertama, karakteristiknya belajar dari pengalaman dan data. Seperti Bapak bilang tadi, KA itu atau kecerdasan artifisial itu mesin-mesin itu dia belajar dari pengalaman dan data. Kalau mapnya kita masukkan contoh, kita belanja tidak belanja, kita masukkan ke nama rumah kita detail, harus bagus. Desa Masjid Kecamatan Pekanbaru, rumah nomor sekian-sekian. Robot itu pasti akan mengantarkan ke situ. Tetapi kalau kalian masukkan data yang salah, contohnya nama desa betul, nama kecamatan betul, lorongnya salah, nomor rumahnya salah, maka robot itu akan mengantarkan ke tempat yang salah. Nah, itu dia. Contoh, mesin penghisap tadi atau mesin sampah tadi atau adalah mesin penghisap debu. Kalau kita masukkan
masukkan datanya atau kita ginikan, dia itu perginya, misalnya kita kan ada sensor tuh, kita sensorkan, oh ini debu yang harus di ini. Cuma kalau kita sensorkan kaleng untuk data awalnya, dia akan menghisap kaleng sehingga mesin bisa rusak. Contoh face unlock, HP dibuka dengan muka. Kalau mukanya orang lain, contoh muka Raisa, HP sesuai, habis itu dibuka saya, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi datanya salah. Kenapa orang ketika pergi ke sebuah tempat, orang luar negeri atau orang polisi, ketika kita orang masuk bandara, kok sudah tahu ya mukanya itu namanya ini namanya itu AI. Datanya sudah ada semua pada orang itu. Nah, jadi kalau namanya salah dimasukkan, orangnya salah, dia akan salah. Di Facebook itu juga tiba-tiba udah ada, oh foto orang ini udah ada namanya. Cemana? Itu AI yang bekerja. Itu adalah data tadi yang dimasukkan. Mampu mengenali pola atau gambar. AI itu mampu mengenali pola, mana polanya, mana gambarnya. Kita masukkan saya gambar orang, polanya misalnya ikan atau kaleng, dia akan mengenali. Nah, nanti kapan-kapan kita akan belajar itu, Bapak akan tunjukkan cara masukkan AI tadi. Nah, bisa membuat keputusan yang tidak seperti di video tadi. Bisa memahami bahasa manusia. Contoh ChatGPT. Halo ChatGPT, dia bisa mengenali bahasa. Mau bahasa Inggris kita, mau bahasa Indonesia kita bisa, mau bahasa Jepang bisa. Mungkin bahasa Aceh kita belum tahu karena belum dimasukkan data. Kalau sudah dimasukkan data, mungkin sudah bisa. Ya? Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya. Pertama, menjelaskan definisi sederhana tentang kecerdasan manusia. Sudah Pak jelaskan tadi. Membandingkan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas akan Bapak tampilkan nanti. Memberikan contoh penggunaan KA di kehidupan sehari-hari. Nah, nanti akan kita lanjutkan. Oke? Nah, oke, sekarang sebelum Bapak ini, Bapak lihat sudah ada yang mengantuk tak ngantuk. Nah, kita akan melakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya apa? Kita pacu jalur apa yang kemarin? Apa ice breaking Jepang? Ya, oke. Lanjutkan ya. Coba semua lakukan gerakannya, berdiri semua lakukan gerakannya dengan benar. Lakukan gerakannya dengan benar. Sesuaikan gerakannya. Terus. Ya. Lakukan gerakannya dengan benar. Good. Tarik, good. Ya. Harus semua ini. Harus sesuai. Harus sesuai ya, gerakannya harus sesuai biar pas. Ya. Jangan sampai salah gerakan. Tambah.
Ya. Oke, Bapak berikan materi lagi sedikit. Nah, ini adalah contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. Coba lihat. Mesin cerdas itu adalah belajar dari data. Mesin cerdas itu bisa membuat keputusan. Contoh, Google Translate, mobil tanpa apa tadi? Sopir, terus apa lagi? Asisten suara. Kalau misalnya kita ke Google itu kan, tolong sebutkan ini, dia akan mengucapkan. Asisten suara itu AI. Tolong ucapkan kata ini, atau misalnya nih, kita dengar suara, kita bahasa Indonesia nih, nanti kita jumpa sama orang Jepang. Tolong translatekan ini ke bahasa Jepang. Kamu sudah makan. Nanti si Google Assistant ini akan memberikan kata dengan bahasa Jepang. Jadi kalau kita ke Jepang itu nggak payah lagi harus bisa bahasa Jepang. Kalau kita tahu AI, kita bisa menggunakan translate. Contoh lagi, pernah lihat rapat presiden nggak? Kalau presiden itu begini, ada nggak di kupingnya gini seperti headset? Ada. Itu adalah translator. Jadi kalau orang lain bahasa, misalnya presiden kita bahasa Indonesia, misalnya orang dari Thailand, dia di telinganya itu tentang dengan bahasa Thailand. Nah, itulah AI sudah sekarang, sudah sangat canggih, ya. Oke, mesin non cerdas, hanya bekerja sesuai perintah. Salah satu contoh, coba mesin non cerdas apa? Blender aja kita tahu. Blender. Kalau kita tekan nomor 1, kecepatannya nomor 1. Kita matikan dia, Mak. Jadi kecerdasan nomor 2. Itu dia. Betul nggak? Nah, itu adalah hanya sesuai dengan perintah. Tidak bisa mengambil keputusan. Contoh, blender. Nah, blender. Kalau blendernya udah yang di blender udah apa namanya? Udah lupa, udah bisa ini, dia nggak akan bisa mati sendiri kalau tidak ada AI. Nah, coba dia akan tetap berputar sebelum kita matikan. Tetapi kalau mesin cerdas, contoh nih penghisap debu yang bisa jalan sendiri. Kalau dia kena dinding, dia akan mundur dan pergi lagi, belok lagi dia. Ini adalah mesin cerdas. Nah, contohnya kalkulator, kipas angin, mesin cuci manual. Ternyata mesin cuci manual ada juga yang AI. Sudah ada atur waktu. Oke? Contoh kehidupan sehari-hari. Lihat YouTube jangan diam tadi. Kita ada tiba-tiba kita buka YouTube ada rekomendasi. Contoh kalau kita lihat sering melihat tentang orang main ML, main bola, main Mobile Legends. Nanti ketika kita buka YouTube, orang nampak semua orang Mobile Legends. Kita sering lihat bola. Ketika kita buka YouTube, bola dia nyapa. Nah, ini adalah dalam kehidupan sehari-hari AI. Nah, kemudian Google Map. Pernah lihat Google Map? Tahu Google Map nggak? Tahu kan? Kita bisa ketik RSUD Ibnu Sina, misalnya RSUD Ibnu Sina, kita ketik. Nanti jalan Google Map itu akan menunjukkan jalan ke sana, jalan yang paling tercepat lagi. Jadi sekarang kita nggak takut lagi untuk kesasar atau apa namanya ada jalan yang buntu atau apa nggak takut lagi kita. Kemudian kamera HP yang Bapak bilang tadi, kita lihat HP. Nah, betul nggak? Buka ini, oh ya, terbuka. Kalau nggak, nah, begitu juga semua ada begitu. Nah, kemudian foto dipercantik. Nah, bagi yang perempuan, efek, tiba-tiba putih, tiba-tiba ada lipstik, tiba-tiba ada bulu mata, ya kan? Kalau kita lihat di TikTok tuh, nah, ini adalah AI. Sekarang AI juga bisa. Kita laki-laki ketika kita gunakan efek jadinya perempuan, ya kan? Tiba-tiba pakai efek, udah ada bulu mata, udah ditaruh di sini bunga, ini AI. Nah, ya. Jadi kalau udah lihat itu kan, nah ini contohnya tadi. Rekomendasi kalau kita sering lihat senam nanti rekomendasi ya. Nah, inilah Google Map tadi yang Bapak bilang. SD Negeri Bluk Lecut. Kayak Bapak dulu. Nah, Bapak dulu sebelum Bapak kesini, Bapak cari dulu SD Negeri Bluk Lecut. Baru Bapak jalan ke sini lihat dulu sekolah. Oh, ini sekolah SD Bluk Lecut. Nah,
Berapa kelompok kita? 3 ya. Kelompoknya ini aja Bapak taruh ya. Bapak mau coba dulu yang perempuan dengan yang perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki ya. Bapak kelompokkan. Memang di dalam semua kelompok ini ada beberapa karakteristiknya, ada yang visual, audiovisual dan kinestetik. Bapak lihat orangnya, kalau usah Bapak tunjukkan, ini Bapak akan bagikan kelompoknya. Ya, nggak usah terlalu buru-buru nak. Sebentar saja ya, silakan kerja kelompok. Kerjakan kelompok. Ya, kerja kelompok dulu ya. Silakan. Oke, silakan diskusi, jangan tidak ada diskusi nak. Nah, itu coba perhatikan Bapak nak, perhatikan di situ ada kode ya, ada kode ya. Bentar. Ada kode. Kalau lihat pada jenis yang kolom terakhir. Kalau C itu namanya, kalau misalnya kalian tahu cerdas, kita taruh huruf C. Kalau mesin yang non cerdas, kita taruh NC. Paham? Kalau misalnya jenis mesinnya cerdas, kita beri kode C. Kalau mesin yang non cerdas, kita beri kode NC. Paham? Paham ya? Nah, oke, silakan kerjakan dulu. Nanti setelah itu anak-anak Bapak presentasi ya. Setelah itu anak-anak Bapak presentasi. Paham? Ini misalnya ini ada nih, kalau C ini cerdas, taruh di sini kodenya. Nah, nanti jawab pertanyaan ini ya. Nanti akan ke depan untuk memberikan tanggapan. Tolong kerjasama ya, jangan sendiri-sendiri ya. Kalau mesin cerdas, taruh ininya C. Kalau non cerdas, hanya NC. Kalau cerdas C, kalau nggak cerdas NC ya. Hei, apa? Buat aja apa? Buat aja. Ya kita nggak apa-apa, boleh kita berbeda pendapat, tapi kita renungkan ada 6 kepala. Jadi kita Bapak kasih contoh yang cerdas itu bagaimana, yang non cerdas bagaimana. Oke,
kerjakan. D. Kita sama. Oke, waktu masih panjang ya, jangan buru-buru ya. Waktu kita masih panjang. Bawahnya kan, tulis terus. Nanti akan presentasi per kelompok. Buat nama kelompoknya. Buat nama kelompoknya ya. Di bawah nama kelompoknya, nama temannya. Di bawah itu, buat nama kelompok, nama teman. Nama kelompoknya apa? Suster Neti. Enak ya? Tulis nama kelompoknya apa? Nama kelompoknya. Bukan mawar boleh. Terserah. Terserah. Tulis nama kelompok, tulis ini ya. Bukan, yang lain juga boleh tulis sini jauh terus. Perbedaan utama antara sederhana dan cerdas tadi sudah dikatakan. Tulis aja terus. Perbedaannya apa? Bacakan ya. Betul, semua harus ke depan nanti. Nanti harus semua ke depan ya. Nanti semua ke depan. Mandung ya. Semua kita ke depan.
Tadi sudah dijelaskan di video apa perbedaannya ya. Ya, tulis kalau HP itu boleh. Nanti kalian bisa baca. Dah, oke Sanin, kita dulu, baterai. Sudah nak? Kalau sudah, ya cepat. Kita ada satu lagi tentang game, tentang coding ya. Apa akan berikan? Nah, cepat. Sudah nak? Kita mulai dari kelompok mana nih? Kelompok sistem gelap. Sistem gelap, gerak sistem berarti ya. Kita tunggu dulu ke kelompok bunga melati. Bunga apa? Oh, bunga mawar. Buat renang tuh. Nanti nggak tahu apa. Waktu kita nggak lama lagi ya nak. Ini yang perempuan lama nih. Berarti bisa baca. Mesin cuci yang mana? Jangan ini. Mesin cuci yang bagian mana di rumah? Kita. Karena ada dua mesin cuci, manual dan otomatis. Yang ditanya apa? Contoh mesin cerdas itu yang ditanya. Udah ya? Sudah cukup? Sekarang silakan kelompok gerak sistem dulu ke depan. Silakan bacakan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan semua. Bacakan dengan suara kencang ya. Siapa yang kencang suaranya baca? Ya, perkenalkan dulu. Kami dari kelompok. Kerasin suaranya. Perkenalkan. Oh, sistem gelap. Ya. Nggak usah baca. Apa? Mesin cerdas bagaimana? Lain ya.
cerdas, kalkulator non cerdas, smartphone dan asisten suara cerdas, mesin cuci otomatis cerdas. Benar? Benar. Ya, oke, silakan. Terima kasih kelompok. Kasihkan jangan kembali. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan ya. Oke, sekarang kelompok. Siapa nama kelompoknya tadi? Bob, itu udah dicek. Jangan cari lagi. Sudah, nggak apa-apa. Salah satu apa? Buat yang betul. Silakan maju. Ya, nama kelompok saja. Dengar ya semua, dengar. Nama kelompok. Nah, itu. Kipas angin dan cerdas. Terus. Robot vakum. Cerdas. Kalkulator dan cerdas. Handphone cerdas. Iya, benar. Benar. Ya, tepuk tangan. Terima kasih kelompok Cica Ilem. Artinya Cica Ilem itu nama aslinya Cica Hitam ya. Silakan jawab. Sekarang silakan kelompok Bunga Mawar. Semua, jangan kecil. Ambil. Baca sih Pak. Baca cinta baca aja. Terus. Ya, nama kelompok dulu. Bunga Mawar, ya, silakan. Jangan diam-diam yang lain dengarkan. Kipas angin dan cerdas. Ya, robot vakum dan cerdas. Terus. Kalkulator dan cerdas. HP cerdas. Ya, bisa dicoba. Ya, silakan. Terima kasih tepuk tangan. Masih ada salah satu. Kalau robot vakum itu cerdas, kecuali robot vakum yang bukan robot vakum yang manual itu tidak cerdas. Oke? Tepuk tangan untuk kita semua. Semua jawaban hampir sama, hampir betul. Setidaknya berarti Bapak sudah paham, anak-anak Bapak ini paham dengan apa pelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kita per kelompok. Ini ada labirina. Labirin ini bagaimana cara cepatnya untuk menuju ke roket si astronot ini. Gariskan dengan pulpen boleh, isi boleh. Ya, siap? Tulis nama, tulis kelas. Satu orang satu ini. Satu orang satu. Silakan. Bapak akan menilai siapa yang garisnya lebih pendek, berarti dia lebih cepat. Kalau ada garis yang salah, dari atas. Dari atas lah. Kita dari astronot ke bawah. Garisnya dari atas dulu. Kemana? Coba perhatikan. Berapa lagi? Yang belum dapat. Yang belum dapat berapa lagi dah? Dua. Ya, pikirkan secara logika. Apa itu dengan logika? Berpikir secara komputer. Masih ingat? Berpikir komputasio. Nah. Tulis nama. Nah, ya ada yang salah. Waktu ulang lagi dari mana? Ya, lihat dulu baru digambar. Ayo. Coba. Oke, kalau bisa tulis nama jangan lupa. Ya, tulis nama dulu. Nah, si Maulana ada salah juga.
Tulis nama dulu. Nak, tulis nama. Tulis nama dulu di kelas. Udah bisa? Halo ya, silakan sini dulu. Nah, nanti akan Bapak lihat bagaimana siapa yang lebih pendek garisnya, dia yang atau lebih banyak nilainya. Oke. Oke, yang sudah tulis nama sudah, silakan kumpulkan ke Bapak nak. Kumpulkan ke Bapak. Sudah tulis nama jangan lupa ya. Nanti Bapak akan nilai sendiri. Oh, mantap. Padahal di tengah ya. Udah? Udah semua? Oke, dah. Oke, sudah semua. Oh. Oke, dah. Nah. Setelah kita sudah selesai membuat itu tadi apa namanya? Labiri, mengerjakan labiri, mengelompokkan mana mesin cerdas, mana mesin non cerdas. Nah. Oke. Bapak sebelum Bapak ke kesimpulan nah, Bapak adakah anak-anak Bapak yang mau bertanya dulu? Hah? Ada yang mau bertanya? Udah paham? Ya, alhamdulillah berarti anak-anak Bapak sudah paham tentang pelajaran ini, tentang pelajaran kecerdasan artifisial. Nah, kalau nak yang ribut dulu, di sini Bapak akan memberikan kesimpulan dari pelajaran kita ini. Kesimpulan dari pelajaran kita ini. Kesimpulannya adalah kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang namun juga menghasilkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri dan mesin non cerdas hanya mengikuti perintah. Ya, berarti ini adalah kesimpulannya. Kalau kita gunakan AI secara baik, maka hasilnya akan berdampak baik. Kalau kita kerjakan dengan tidak baik, hasilnya tidak baik. Contoh hacker bisa membobol bank, itu tidak baik. Ya, oke. Nah, sekarang sebelum Bapak akhiri, Bapak mau tanya dulu. Sudah belajar tentang apa aja kita hari ini? Coba siapa yang bisa? Sebutkan, Bos. Sudah belajar tentang apa aja kita? AI, apa lagi? Hah? Ayah, tentang apa aja? Hah? Google Map. Ya, itu mesin apa? Mesin cerdas? Apa tidak cerdas? Nah, apa lagi? Mobil tanpa supir. Itu dikerjakan oleh siapa? AI. Ya, berarti intinya kita sudah belajar banyak tentang AI ini ya. Apa perbedaan mesin cerdas dan non cerdas? Tadi baru saya sampaikan. Siapa bisa sebutkan? Apa perbedaan? Coba. Jangan lebar yang lain. Jangan ada suara pulpen. Apa mesin cerdas? Tadi baru Bapak sampaikan
kesimpulan. Mesin cerdas? Hah? Mesin cerdas tanpa disuruh. Terus apa? Tidak mau coba ulangi mesin non cerdas dia memiliki keputusan. Mesin cerdas? Iya, mesin cerdas bukan memiliki. Mesin cerdas bisa mengambil keputusan, tetapi mesin non cerdas harus dengan perintah. Oke? Nah, satu lagi. Bagaimana perasaan hari ini? Senang? Sudah senang belajar AI? Nah, jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang coding lagi, tentang kecerdasan artifisial lagi. Kita akan belajar bagaimana cara memasukkan perintah ke dalam AI. Nah, nanti akan tunjukkan caranya, RG namanya. Oke? Nah, coba nanti di rumah dipelajari lagi tentang AI ini yang nggak tahu. Supaya apa? Supaya kita lebih tahu, oh ini AI, oh ini bukan AI, oh ini mesin cerdas, ini mesin non cerdas, ya. Oke? Kemudian ada juga kekurangannya mesin non cerdas dan cerdas, coba dipelajari lagi seperti yang di video tadi. Nah, oke? Oke, sebelum kita Bapak mengakhiri pembelajaran, Bapak mau kita ditutup lagi dengan doa. Oke? Silakan Raisa lagi doa pimpin. Tentang coding. Nah, ini selesai. Berhubung hari ini hari Jumat, kita cepat pulang ya. Jadi, Bapak sarankan jaga kesehatan di rumah, tetap belajar, jangan terlalu sering main game, belajar, jangan HP. Oke?